Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang aplikasi ataupun perangkat lunak pengolah kata. Nah, perangkat lunak pengolah kata itu aplikasi apaan sih itu? Jadi dia itu adalah aplikasi yang kita gunakan untuk keperluan mengolah data ataupun untuk hitung menghitung, untuk misal membuat rapot, kemudian keperluan laporan keuangan, akuntansi, dan lain sebagainya. Nah, itu dengan menggunakan yang namanya Microsoft Excel salah satunya. Di pertemuan kemarin itu sudah dibahas juga, ada di materi ke 10 tentang perangkat lunak pengolah angka. Di situ disebutkan ada beberapa jenis perangkat lunak pengolah kata. Nah, ini materinya. Nah, macam-macam perangkat lunak pengolah kata. Nah, ini silahkan kalian baca dan pelajari sendiri di rumah. Untuk lebih jelasnya di sini ada Spread, Star Office, Open Office Calculator. Nah, ini yang paling sering digunakan yaitu Microsoft Excel. Nah, Microsoft Excel itu kayak gimana sih? Langsung aja kita buka untuk pengenalan kali ini. Microsoft Excel, cara membukanya itu sama persis seperti cara membuka aplikasi lainnya, seperti Microsoft Word misalnya. Tinggal kita klik saja yang ikonnya warna hijau huruf X ini. Nah, sudah terbuka. Oke, kita mulai dulu dari pengenalannya ya. Nah, ini yang disebut dengan Microsoft Excel. Nah, bukan sedikit, banyak ya perbedaannya dengan Microsoft Word. Di sini ada menu bar, tab menu bar, ada menu home, ada insert, page layout, formula, data, review, dan view. Oke, kita mulai dulu dari bagian-bagiannya. Ini namanya menu bar. Nah, di bagian sini itu menu bar. Kemudian di bawah menu bar ini ada yang namanya toolbar. Nah, ini ada berbagai macam icon dan menu di sini. Nah, si toolbar ini dia menyesuaikan dengan menu yang kita pilih pada menu barnya. Contoh, di sini ada home atau rumah beranda. Itu adalah menu-menu atau icon yang sering atau basic yang kita gunakan di sini. Ada untuk merubah font, merubah ukuran font, dan lain sebagainya. Ini untuk menebalkan, memiringkan, sama seperti di Microsoft Word. Kemudian di sampingnya ada insert, bahasa Indonesia itu memasukkan. Jadi kalau kita mau memasukkan gambar, memasukkan tabel, memasukkan kolom, dan sebagainya, itu ada di menu insert. Kita geser ke samping, ada page layout. Nah, ini untuk pengaturan halamannya. Pertama di sini ada margin, kemudian ada orientation, size. Ini beberapa menunya sangat mirip atau bahan sama dengan di Microsoft Word yang pernah kita pelajari di kelas 10. Ada formula. Nah, ini untuk kita memasukkan rumus-rumusnya nanti. Jadi, salah satu ciri khas dari Excel itu adalah dia itu memiliki yang namanya rumus. Jadi, dia itu kalau guru ya dia tuh guru matematikanya lah. Kalau Microsoft Word itu guru bahasanya. Nah, ini guru matematika nih. Makanya di sini ada berbagai macam jenis rumus nih. Nah, ada rumus sum, average, dan lain sebagainya. Nanti kita pelajari, sekarang kita hanya pengenalan saja. Kemudian di sini ada menu data. Ini biasanya kita gunakan untuk membuat database, review. Ini untuk pengecekan eh, pekerjaan yang sudah kita lakukan ya. Kemudian view itu tampilannya, bagaimana kita mau menampilkan si Excel ini. Ini tampilan normal ya. Kemudian ada tampilan page layout kayak gimana coba. Nah, jadi dia tuh menampilkan
Kalau page layout itu halaman realnya ya. Kalau kita misalnya menggunakan kertas A4 nanti kira-kira tampilannya kayak gini. Ada juga page break. Nah, kalau page break tuh kalau page break tuh kayak gini. Ini harusnya muncul nih. Kemudian custom view, kalau custom itu kita bisa berubah-ubah suka kita, atau full screen. Jadi full ini nggak ada tampilan lain. Nah, itu untuk view. Oke, lanjut. Berikutnya di Excel ini di bawah sini ada yang namanya baris rumus. Nah, jadi nanti kita kalau mau masukkan rumus ditulisnya di sini nih, di bagian sini. Kemudian di sini ada row atau baris. Baris 1, baris 2, baris 3 dan seterusnya. Kemudian ke sampingnya ada ada kolom A, kolom B, kolom C dan seterusnya. Nah, satu kotaknya ini, nah ini ada kotak yang saya klik. Itu namanya disebutnya itu dia dengan sebutan cell. Cell atau bahasa Inggrisnya cell itu kayak gitu cara nulisnya. Contoh di sini saya klik yang ini. Setiap sel ini ada jutaan sel di sini itu ada namanya masing-masing dan gak ada yang sama namanya. Namanya kayak gimana? Contoh saya klik di sini baris kedua kolom A. Maka namanya dia sel A2 nih, ada nih di sini. Terus kalau saya klik di sini nih, kolomnya kolom C, barisnya baris kelima. Jadi dia namanya kolom C5. Gampang kan ya? Oke, lanjut. Oke, berikutnya di sini ada halaman kerja. Jadi di sini kita dikasih beberapa lembar. Beberapa lembar halaman kerja. Di sini ada sheet 1, sheet 2, sheet 3. Jadi kalau nggak cukup nanti tinggal kita pindah sheet aja. Nah, ini kalau misalnya masih kurang kita bisa klik lagi. Jadi untuk menambah lembar kerja kita. Berikutnya di samping kanan ini ada scroll bar. Oke, sekarang kita coba kayak gimana sih si Microsoft Excel ini. Saya akan coba memasukkan beberapa angka dulu di sini. Cek aja angkanya. Ya, di sini saya punya beberapa angka random saya mengetiknya. Pertama, tadi saya katakan kalau si Excel ini untuk hitung menghitung. Coba kita buktikan apakah dia bisa menghitung angka-angka ini. Rumus menghitung itu namanya sum. Nah, kita masukkan rumusnya. Ketika kita memasukkan rumus, pertama kita masukkan dulu, kita ketikkan sama dengan sum, SUM, dalam kurung, kita mau menjumlahkan dari sel A1 sampai A8 nih. Jadi kita tulis A1, atau bisa juga dengan menggunakan kursor. A1.2, A8, ini kehalangan, enter. Nah, maka akan keluar hasilnya. Kemudian dia juga bisa merata-ratakan. Rumusnya itu average, A V rage nulisnya. Kita rata-ratakan dari sel A1 sampai dengan A berapa tadi? A8 ya. Enter. Nah, sudah keluar hasilnya. Kemudian ini juga biasa kita pakai untuk membuat rapot kalian. Itu juga menggunakan Microsoft Excel untuk database dan lain sebagainya. Untuk pertemuan kali ini kita hanya pengenalan saja. Jadi pada pertemuan kali ini saya tidak mengajarkan tentang rumus-rumusnya, cara pakainya dan lain sebagainya, enggak. Jadi hanya pengenalan aja agar kalian tahu, oh, ini Microsoft Excel tuh bedanya sama Word tuh ini.
Kemudian untuk beberapa menu lainnya seperti cara menyimpan, mengeluarkan, cara membuka, cara apalagi ya yang sama tuh. Cara mengeprint atau mencetak itu sama persis dengan Microsoft Word, jadi nggak ada bedanya. Oke, di pertemuan berikutnya mudah-mudahan ada waktu kita akan pelajari tentang rumus-rumus yang ada di Microsoft Excel lebih jauh. Sekarang hanya pengenalan saja. Terima kasih atas perhatiannya. Sebelum mengakhiri video ini, tolong nanti ditulis nama kalian di kolom komentar sebagai bukti absensi, nama lengkap beserta kelasnya. Kemudian jangan lupa diisi juga eh, form absensi di Google Form yang linknya saya sertakan di bagian deskripsi video ini. Nanti silahkan dicek. Terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.